Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara seiman dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita merayakan kembali sekali lagi Natal bersama Tuhan. Kami yakin Tuhan hadir tengah-tengah kita saat hari ini. Dan selamat datang juga untuk keluarga besar dari Bapak Almarhum Gunadi. Di tengah rasa kehilangan, kami percaya bahwa Yesus datang untuk memeratakan kabar sukacita. Tuhan akan membalut setiap luka hati. Sebab itu kita semua malam hari ini akan bersukacita di dalam Tuhan. Dia lahir, sebab itu kita siapkan hati kita. Hari ini hanya ada satu perubahan yang harus kita lakukan, yaitu perubahan setiap hati kita. Mungkin keadaan kita tetap sama, tetapi satu yang harus berubah adalah hati kita. Kita siapkan hati kita untuk benar-benar Yesus Raja Damai, sukacita, keselamatan, Mesias dalam kehidupan kita lahir dalam hidup ini. Lukas 1:46-47 berkata, Maria berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Dia keselamatanku. Hari ini kita belajar dengan waktu yang terbatas. Kita siapkan hati, satu iman, satu roh, senangkan Dia. Karena sesungguhnya Dia sudah ada di tengah-tengah kita. Bahkan Dia sudah lahir di hati kita. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kembali kami boleh datang di rumah-Mu. Kami boleh merayakan kelahiran-Mu. Tuhan, kami buka hati kami, biar Engkau lahir setiap hari di dalam hati kami, mengubah kehidupan kami. Ada sukacita, ada kekuatan, ada damai sejahtera yang membuat hari-hari kami semakin indah bersama Tuhan. Khususnya malam hari ini Bapa, satukan setiap kami, hati kami, iman kami. Kami datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan, karena kami percaya hanya di dalam Tuhan Yesus saja Engkau sanggup melimpahkan kasih anugerah di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami Roh Kudus, pemain musik, worship leader, singer, pengatur LCD, soundman, bahkan setiap kami yang hadir. Engkau melihat setiap hati kami. Kami satukan iman kami, hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Biar Engkau sertai setiap saudara seiman kami yang masih dalam perjalanan. Tibakan di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun, karena kami mau bersukacita bersama-sama. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, kami mempersilakan Kau bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau naikkan pujian kita. Hanya Engkaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Kami mau naikkan yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia.
Selamat Natal. Puji Tuhan. Kita bersama-sama. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia hidup firman Allah yang turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia hidup firman Allah yang turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas raja hidup kami. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia firman Allah. Dia hidup firman Allah yang turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia hidup firman Allah yang turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Tuhan dulu kembali. Sebentar kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Saya undang untuk Ibu Rohani. Shalom. Selamat Natal. Biarlah berkat Natal boleh hadir dalam kehidupan kita semua. Kristus Yesus Tuhan yang dahulu 2000 tahun yang lalu dia lahir sebagai bayi, tapi hari ini dia lahir sebagai raja di atas segala raja.
Amin. Yang sudah kita nyanyikan tadi. Biarlah kita berikan hati kita sesuai tadi anjuran dari Ibu Gembala, supaya Dia menjadi raja dalam hidup kita. Kalau Dia yang berkuasa atas hidup kita, maka kita tidak perlu khawatir dan takut tentang apapun juga, karena Dia bertanggung jawab untuk kehidupan kita semua. Amin. Biarlah ini boleh menjadi pegangan kita, sehingga ketika kita masuk dalam tahun yang baru, kita punya satu pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Kita akan sama-sama melakukan pujian malam kudus. Nanti sebentar Bapak Ibu Saudara bisa lihat di slide. Saya minta tolong lampu dimatikan dan kita semua bangkit berdiri. Ya, minta tolong lampu dimatikan. Dimatikan tolong lampu semua ya. Terbalik, Pak. Terbalik. Kita nyanyikan dengan sikap doa, walaupun dengan kita membaca, tapi dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kami siap Tuhan malam hari ini
dalam peringatan Engkau hadir di dunia ini, kami membuka hati kami Tuhan, untuk Engkau datang, tinggal dan bertahta dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Di dalam Engkau ada janji-janji yang indah yang Engkau sudah siapkan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Sehingga kami tidak menghadapi kebinasaan, tapi kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menyelidiki hati kami masing-masing malam hari ini. Ketika sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan, biarlah hati kami benar-benar siap untuk Engkau kerjakan. Engkau taburi dengan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus bekerja sehingga firman Tuhan nanti boleh tertanam, bertumbuh di dalam kehidupan kami, bahkan berakar sehingga nanti akan melakukan buah-buah kehidupan sesuai dengan firman-Mu. Buah Roh Kudus nyata dalam hidup kami, supaya kasih Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan pribadi kami, lepas pribadi. Tidak ada pemulihan dalam keluarga, mungkin hubungan suami istri, orang tua anak, mertua menantu, saudara bersaudara, bahkan semuanya Tuhan Engkau ubahkan hati kami. Jadikan kami hati baru di dalam Engkau Tuhan. Kami terima kelepasan, kami terima kemerdekaan, karena Engkau datang untuk memerdekakan kami. Kami tidak mau dijajah lagi oleh kuasa dosa. Kami tidak mau dikuasai oleh kedagingan kami, tapi kami mau hidup dalam kebenaran. Karena kami tahu waktu Engkau datang sudah sangat dekat untuk menjemput setiap kami yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Itu malam hari ini hati kami betul-betul kami siapkan, supaya firman Tuhan nanti bekerja menjadi rema bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan persiapkan dan sudah mengurapi hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan pesan Natal malam hari ini. Kami percaya pesan Natal ini boleh membangkitkan semangat kami, bahwa kami tahu kami punya masa depan yang penuh harapan. Kami tahu kami punya masa depan yang indah, karena bersama Tuhan kami sanggup melakukan segala perkara. Engkau Allah yang ajaib, Engkau akan menyatakan keajaiban dalam hidup kami, dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi mujizat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkat atas Roh Kudus, hati kami telah siap untuk terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, mari bersama kita berkata amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Pak Gembala. Silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin yang paling belakang belum dinyalakan. Ya, terima kasih. Oke, satu lagi ya. Ada yang belum nyala juga ya. Oke. Saya mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu Saudara sekalian ya, yang baru berjumpa di hari ini. Tentunya kita bersyukur untuk kesekian kalinya ya kita boleh memperingati Natal. Ya, bukan hanya sekedar sebuah peringatan, tetapi makna Natal sungguh-sungguh terjadi, kita alami dalam kehidupan setiap kita. Nah, firman Tuhan pada hari ini tentang Natal adalah Natal membawa pengharapan. Jadi Natal membawa pengharapan. Bicara tentang harapan atau pengharapan, itu sangat diperlukan oleh setiap manusia. Pengharapan membuat seseorang menjadi kuat bertahan. Kalau seseorang tidak punya pengharapan, dia tidak punya ketahanan, dia tidak mampu bertahan. Tapi seorang yang punya harapan, dia mampu untuk bertahan. Seorang yang sakit divonis oleh dokter, dia tahu vonisnya bahwa sakitnya tidak tersembuhkan, ya, tinggal tunggu umur sekian minggu atau sekian bulan, lalu dia down. Nah, biasanya orang yang seperti ini lebih cepat drop downnya, kesehatannya itu menurunnya lebih cepat. Akhirnya lebih cepat mati daripada waktu yang diperkirakan. Mengapa? Karena dia merasa tidak punya harapan. Ya, tapi orang yang punya harapan, dia mampu bertahan, dia kuat untuk bertahan. Orang yang punya harapan juga tidak pesimis, tidak menyerah, tidak putus asa.
Banyak orang-orang yang hari-hari ini gampang putus asa, gampang menyerah. Umat Tuhan harus berserah kepada Tuhan, tetapi menyerah kepada keadaan tidak boleh. Ya, tapi berserah kepada Tuhan harus. Orang yang punya pengharapan, dia tidak mudah menyerah, dia tidak pesimis, dia tidak putus asa meskipun situasinya sulit. Orang yang punya pengharapan, dia punya gairah, dia punya semangat. Ya, di tengah tantangan kesulitan yang dia hadapi, dia tetap punya gairah, dia tetap punya semangat, dan dia punya arah. Karena dia tahu harapannya apa, dia punya arah, dia punya tujuan. Orang yang punya pengharapan juga, ya, akan membuat dia mampu untuk meraih atau memiliki sesuatu. Karena punya harapan, mungkin cita-cita, kerinduan menjadi harapannya. Dia berjuang untuk cita-cita kerinduannya itu, dia akhirnya bisa menggapai, meraih, ya, sesuatu yang menjadi harapan atau kerinduannya itu. Jadi pengharapan sangat diperlukan dalam kehidupan setiap kita di dunia ini. Jadi kuat bertahan, tidak pesimis, tidak mudah menyerah, tidak putus asa, punya gairah, punya semangat, punya arah, tujuan, sekaligus punya kemampuan untuk meraih atau memiliki sesuatu. Nah, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah Natal membawa pengharapan. Kelahiran Tuhan Yesus membawa pengharapan bagi hidup manusia. Pengharapan apa saja melalui Natal yang Tuhan berikan kepada kita? Ayo kita akan belajar bersama. Yang pertama, kalau Bapak Ibu membaca dari Lukas pasal yang kedua, saya tidak bacakan ya. Kalau tadi di video saya bacakan, tapi di sini saya tidak bacakan. Cuman saya ambil ringkasan ceritanya saja untuk menyingkat waktu. Di Lukas pasal yang kedua, di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke-7, itu diceritakan bahwa Yusuf dan Maria sebagai orang tua secara jasmani dari Tuhan Yesus waktu ada di muka bumi. Ya, nah mereka waktu itu harus mengadakan perjalanan yang jauh dari kota mereka tinggal, Nazaret. Mereka harus menuju ke Bethlehem. Jarak antara Nazaret dan Bethlehem itu cukup jauh, dan waktu itu tidak bisa ditempuh dengan transportasi yang mudah seperti hari ini. Ada kendaraan bermotor, ada juga mungkin pesawat, ya, mudah menempuh jarak yang jauh, gampang. Tapi waktu itu belum ada kendaraan bermotor, apalagi pesawat, belum ada. Paling yang ada itu hanya unta, ya, tunggangan ataupun keledai. Yang ada itu jalannya, itu pun hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang berada, orang-orang yang berduit, orang-orang yang kaya. Tapi kalau orang yang sederhana melakukan perjalanan, ya mereka rata-rata berjalan kaki. Nah, Yusuf, Maria waktu itu melakukan perjalanan yang cukup jauh, dan keadaan Maria waktu itu Alkitab mencatat sedang hamil besar. Ibu-ibu yang pernah hamil ya pasti tahu orang yang hamil itu sulit, ya, tidur nggak enak, waktu jalan juga nggak enak. Apa aktivitas yang dilakukan itu merasa nggak enak. Karena apa? Ada ini apa namanya janin atau calon anak yang ada di dalam kandungan. Ya, semuanya dilakukan serba nggak enak, karena ada calon anak di dalam kandungan. Nah, Maria waktu itu harus menempuh perjalanan yang begitu jauh karena sensus yang diadakan waktu itu dalam kondisi hamil besar. Ini tantangan buat Maria, bersama dengan Yusuf. Ya, tapi mereka menjalani itu. Ya. Setelah mereka sampai di Bethlehem, Alkitab mencatat mereka mencari tempat untuk bisa menginap. Tapi waktu itu semua penginapan sudah penuh terisi. Kalau sekarang Bapak Ibu sudah mau mengadakan perjalanan, enak, tinggal pakai aplikasi Traveloka, Booking.com, pergi-pergi atau apalah, ya, booking dulu, pesan tempat dulu, reservasi dulu. Tanggal segini saya mau pergi ke Bali, saya mau pergi ke Malaysia atau pergi kemana, cari hotel, ada nggak tempat di sana? Hotel yang saya inginkan, ada nggak tempat untuk menginap? Tetapi waktu itu belum ada, saudaraku, ya, aplikasi belum ada. Yusuf dan Maria hanya bisa langsung on the spot, langsung ada di tujuan, dia cari
ternyata karena sensus semua orang banyak yang pulang kembali ke tempat asalnya. Di Bethlehem rupanya banyak pendatang, ya, banyak orang-orang dari luar yang kembali ke Bethlehem, termasuk Yusuf Maria. Tapi Yusuf Maria ketinggalan belakangan karena Maria mungkin dalam kondisi hamil tua, sehingga akhirnya semua tempat penginapan sudah terisi penuh, tidak ada tempat. Ya, saudara bisa bayangkan ya, sudah hamil besar, mengadakan perjalanan jauh, lalu sampai di tujuan ternyata tidak ada tempat untuk menginap. Adanya cuma apa? Kandang. Ya sudah, akhirnya mereka terpaksa menerima, dan bayi Yesus dilahirkan di kandang, kandang yang hina. Bayi Yesus diletakkan di palungan tempat minum dari hewan atau binatang itu. Ya, tetapi memang situasinya seperti itu. Ternyata itu pun menggenapi firman Tuhan. Nah, pengharapan yang pertama, melalui Natal, kelahiran Tuhan Yesus membawa pengharapan, sehingga kita kuat, pengharapan untuk kuat menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan. Sekali lagi, kuat menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan. Ya, memang dalam hidup ini ada banyak tantangan, seperti Yusuf Maria menghadapi tantangan. Bapak Ibu Saudara dan saya juga pasti dalam hidup ini ada tantangan. Mungkin bentuk tantangannya berbeda, bentuk pergumulan, persoalan, penderitaannya berbeda satu dengan yang lain. Tapi saya percaya semua orang itu pasti punya tantangan masing-masing. Kami pun hamba-hamba Tuhan juga sama. Jangan saudara pikir kalau sudah jadi hamba Tuhan enak, nggak punya masalah, nggak punya persoalan, nggak ada tantangan. Siapa bilang? Nggak juga, sama. Semua yang hidup di dunia ini akan menghadapi tantangan. Tetapi Natal membawa pengharapan. Yang pertama, kita akan kuat menghadapi tantangan di dalam kehidupan yang kita jalani. Seperti Yusuf dan Maria, kuat menghadapi tantangan. Kita pun akan dimampukan untuk bisa menghadapi tantangan dalam hidup ini. Yang kedua, harapan yang kedua melalui Natal, kalau Bapak Ibu membaca dalam Matius pasal yang kedua, di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat-ayat berikutnya, nanti boleh baca di rumah, diceritakan kisah tentang orang Majus. Orang Majus ini kisah yang cukup terkenal di kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi seringkali salah ya, orang Majusnya itu datang ke kandang. Kalau Bapak Ibu baca, enggak, orang Majus datang itu bukan saat bayi Yesus ada di kandang. Ya, yang datang saat bayi Yesus ada di kandang itu adalah para gembala. Tapi kalau orang Majus enggak, jadi jangan salah ya. Seringkali saya lihat ada yang salah mengartikan orang Majus ditaruh di gambar ya, atau mungkin dibuat karikatur, atau mungkin dibuat hiasan di gereja. Orang Majusnya datang ke kandang mempersembahkan sesuatu, keliru ya. Enggak ya. Nah, orang-orang Majus ini bisa tahu kelahiran Tuhan Yesus, anak raja yang baru lahir, karena mereka melihat bintang. Allah memberikan tuntunan kepada orang Majus sesuai dengan kepandaian, kecakapan mereka. Mereka ini ahli perbintangan, mereka mengerti tentang perbintangan, sehingga kalau mereka melihat bintang tertentu muncul atau posisi bintang tertentu, mereka bisa tahu, oh, ini sesuatu sedang terjadi. Nah, waktu itu ada bintang di timur yang menunjukkan seorang anak raja baru lahir. Dan begitu mereka melihat tanda itu, segera mereka berangkat. Ada bimbingan tuntunan dari bintang membuat mereka berangkat menuju ke arah di mana bintang itu berada. Dan oleh bimbingan itu akhirnya mereka sampai di Israel. Dan memang Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem. Itu bagian dari Israel. Orang Majus sampai di Israel oleh karena bimbingan. Ya, jadi yang kedua, melalui Natal ada harapan bagi kita. Natal membawa pengharapan untuk kita mendapat bimbingan, tuntunan dalam hidup ini. Kita butuh bimbingan Tuhan. Kalau nggak dibimbing Tuhan, kita bisa sering salah melangkah, salah membuat keputusan. Ingat kisahnya Lot,
Kisah Lot itu mewakili kehidupan umat Tuhan. Seringkali melihat sesuatu, lalu kemudian, oh, ini yang lebih baik, ini yang lebih indah, ini yang lebih menjanjikan. Karena dilihat dengan pandangan mata secara jasmani, lalu kemudian dianalisa dengan pikiran, oh ini lebih menjanjikan. Lot demikian, dia memilih daerah sekitar Sodom Gomora, tidak bertanya kepada Tuhan, tidak minta petunjuk Tuhan, tapi langsung membuat keputusan. Padahal Alkitab berkata, kalau engkau punya rencana, libatkanlah Tuhan di dalam setiap perencanaan. Lot tidak demikian, dia langsung buat keputusan, dia langsung bersama dengan keluarganya masuk ke daerah itu. Dan singkat cerita, di tempat itulah Sodom Gomora dan sekitarnya, kehidupan Lot dan keluarganya yang sempat kelihatannya sukses, akhirnya hancur. Mengapa? Karena Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan, ditunggang balikkan oleh Tuhan. Dosa mereka begitu besar, maaf bejat. Waktu itu dosa sodomi, ya, dosa homo itu sudah ada di Sodom Gomora. Kalau saudara baca itu ada dosa-dosa seperti itu, sehingga membuat Tuhan marah dan dihancurkan. Lot yang tinggal di daerah itu kena dampaknya otomatis. Jadi karena itulah Bapak Ibu Saudara, saya perlu berdoa untuk kota, untuk bangsa di mana kita tinggal. Karena kalau kota tempat kita tinggal atau bangsa tempat kita berada mengalami sesuatu, kita umat Tuhan juga otomatis kena dampaknya. Seperti Lot, dia tinggal di kota yang rusak, sangat rusak hidupnya di hadapan Tuhan. Sodom Gomora dihancurkan, Lot kena dampaknya. Kesuksesannya habis semua. Keluar dari Sodom tidak bawa apa-apa. Sudah begitu apa yang terjadi? Istri Lot, waduh, dia hatinya masih ada di sana, yang ketinggalan. Orangnya sudah jalan tapi hatinya masih sana, dia noleh jadi tiang garam. Dan yang terakhir yang paling lebih lagi menyedihkan dan mengenaskan, anak-anak Lot harus membuat bapaknya mabuk, dan mereka melanjutkan keturunan untuk mendapat keturunan dari bapaknya sendiri. Jadi melakukan hubungan incest dalam keluarga, anak dengan orang tua berhubungan secara seks. Ini betul-betul keadaan yang mengenaskan terjadi. Mengapa? Karena Lot salah membuat keputusan. Bapak Ibu Saudara, kita butuh bimbingan tuntunan dalam hidup ini. Kita nggak tahu ke depan itu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita minta bimbingan tuntunan Tuhan, Tuhan pasti akan membimbing menuntun kita. Tuhan bahkan rindu untuk membimbing menuntun setiap umatnya. Tapi seringkali umatnya yang tidak mau ataupun meremehkan bimbingan tuntunan Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu baca kisah tentang orang Majus, awalnya orang Majus itu sudah dibimbing, dituntun sampai di daerah Israel. Tapi mereka menujunya bukan ke Bethlehem. Mereka menujunya kemana? Yerusalem. Yerusalem dianggap oleh mereka adalah pusatnya Israel, ibu kotanya Israel waktu itu, tempat di mana istana itu berada. Secara akal mereka berpikir, kalau seorang anak raja lahir, maka pasti berada di istana, tempat yang bagus, di pusat kota, pusat ibu kota. Ini pikiran mereka. Jadi akhirnya mereka sempat mereka sempat terlewat dari bimbingan Tuhan. Mengapa? Karena mereka tidak melihat lagi bintang itu. Mereka sudah mulai pakai akal mereka. Nah, seringkali kita umat Tuhan juga begitu. Waktu hidup susah, menderita, kita betul-betul berdoa, minta petunjuk Tuhan, minta bimbingan Tuhan. Mulai Tuhan buka jalan, Tuhan jawab doa-doa kita, ya usaha mulai berhasil, pekerjaan mulai naik. Nah, lupa, ya, mulai tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi minta petunjuk Tuhan, karena kita merasa, oh aku sudah bisa kok, aku sudah mampu kok, ya aku sanggup melakukan sendiri, aku sanggup menghasilkan sesuatu sendiri, tidak perlu Tuhan, tidak perlu Engkau. Sayang, seringkali umat Tuhan seperti itu. Nanti jadi seperti kayak orang Majus, tersesat. Bukan menuju ke tempat bayi Yesus berada, tapi menuju ke istana. Ketemu siapa?
Herodes. Orang yang licik Herodes ini. Alkitab mencatat Herodes pura-pura ngomong, ada anak raja baru lahir, padahal hatinya ini kaget campur marah. Dia pikir siapa ini anak raja yang baru lahir yang hendak menggeser kedudukanku, karena di sana Herodes tidak ada anak raja yang baru lahir, tidak ada. Lalu Herodes menjalankan tipu muslihatnya, berkata, coba kamu cari tahu ya, dia ngomong sama orang-orang Majus, di mana bayi anak raja yang baru lahir. Kalau kamu sudah temukan, beritahu aku supaya aku datang dan turut menyembah. Padahal hatinya nggak begitu semua. Dia merasa terancam. Dia kalau tahu tempatnya, dia akan datangi, dia akan bunuh. Itu tujuannya. Ya, dan buktinya memang betul. Setelah orang-orang Majus itu kembali ke negerinya, tapi nggak melalui jalan Yerusalem, jalan istana Herodes. Herodes marah. Bukan cuma bayi Yesus yang dicari, semua anak yang berumur 2 tahun ke bawah dibunuh semua. Dia pikir ya sudah, kalau anak 2 tahun ke bawah dibunuh semuanya, ya pasti bayi Yesus juga ikut terbunuh. Tapi kalau Bapak Ibu baca, ternyata tidak. Mengapa? Karena Yusuf, ayah secara jasmani dari bayi Yesus, mendapat bimbingan, tuntunan ya lewat mimpi. Ungsikan, disuruh mengungsi, pergi ke Mesir. Ya, nanti kalau Bapak Ibu baca itu bisa ditemukan pembacaan itu, kisah itu ya. Dan Yusuf taat, waktu dapat petunjuk seperti itu disuruh pindah ke Mesir, Yusuf taat. Ketaatan membuat akhirnya mereka terluput dari mara bahaya, karena mau dibimbing, dituntun oleh Tuhan. Jadi yang kedua, saudara, melalui Natal membawa pengharapan, di mana Tuhan rindu untuk membimbing, menuntun kehidupan setiap kita sebagai umat-umatnya. Mari tetap berada dalam bimbingan tuntunan Tuhan, karena itulah yang membawa kita memiliki masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Yang ketiga sekarang, yang terakhir, harapan yang pertama adalah kuat menghadapi tantangan dalam kehidupan, seperti Yusuf dan Maria. Harapan yang kedua adalah mendapat bimbingan, tuntunan dari Tuhan dalam menjalani hidup ini, seperti orang Majus. Tapi tetap terus ada dalam bimbingan ya, dalam bimbingan Tuhan, supaya jangan sampai tersesat seperti orang Majus yang menuju ke istana Herodes. Tetap terus ada dalam bimbingan Tuhan. Yang ketiga sekarang, yang terakhir, Natal membawa pengharapan. Yang ketiga adalah pengharapan saat menghadapi kematian dan kehidupan sesudah kematian. Sekali lagi, pengharapan menghadapi kematian dan kehidupan sesudah kematian. Banyak orang kalau bicara tentang kematian tidak mau, takut. Sudah, jangan ngomong tentang kematian, nggak enak itu, tabu. Ya, dianggap sesuatu yang tidak pantas diomong. Padahal ini perlu diomong, supaya apa? Kita jadi sadar. Kita berkata itulah akhir hidup setiap manusia. Betul kan? Semua orang yang ada di dunia ini satu kali harus mati. Siapapun dia, tua, muda, kaya, miskin, orang punya kedudukan tinggi sekalipun, satu kali juga mati. Tapi banyak orang karena takut kepada kematian, sehingga mereka akhirnya tidak mau bicara tentang kematian. Padahal ketika bicara tentang kematian, kita jadi diingatkan bahwa satu kali kita pun akan mengalami hal yang sama. Bahkan saya pernah jumpa, ada seseorang yang karena begitu takut dengan kematian, setiap kali ada tempat persemayaman jenazah, ya, orang ini tidak pernah datang. Jadi kalau ada yang meninggal, dia tidak pernah mau datang. Karena takut. Padahal ini bukan anak kecil, ya. Kalau anak kecil mungkin takut ya. Dulu waktu saya kecil itu saya pernah ditakut-takuti, ya. Hati-hati kalau dekat mayat, dekat jenazah. Ya karena apa? Mayat itu kalau dilompati kucing hidup kan ya. Saya dulu nggak ngerti, waktu dengar gitu saya pikir, waduh medeni ya. Nek saya pas dekat mayat, ada kucing lompat mayatnya hidup, saya gimana nanti? Ya, jadi dulu kalau kecil saya dekat sama mayat itu saya merinding semua ya. Saya suruh nyium makco saya. Jadi makco itu mamanya emak saya ya. Waktu mati di usia yang sangat lanjut, saya suruh nyium itu saya tidak mau karena ketakutannya ya. Waktu itu masih umur berapa ya? SD kelas berapa itu saya ingat. Suruh nyium itu saya tidak berani Sampai sama ayah saya dipaksa untuk nyium
Ya, jadi nyium itu sampai kayak gimana gitu. Ya itu. Ya waktu itu sudah ya, karena saya tidak ngerti. Tapi kalau sekarang aku sudah bolak-balik masuk kamar jenazah. Ya, sudah tuh sudah ya ngeliat jenazah model apa sudah bolak-balik sudah ya ngeliat ya. Masuk sendirian, jalan sendirian ya tidak apa-apa. Karena kita berkata orang yang mati itu tidak bisa apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Betul ya? Saudara tidak perlu takut, orang mati itu tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Saudara jiwit hidungnya dia tidak akan marah. Saudara tempeling pipinya tidak akan marah. Mengapa? Karena dia sudah mati lah. Kalau sudah masih hidup bisa ya jangan coba-coba. Sudah tempeling tuh gitu dia bisa kaget. Kenapa kamu kok pukul aku gitu? Ya, nah kita kembali. Banyak orang takut, ya bahkan tidak berani datang ke tempat kematian, tidak berani bicara tentang kematian, tidak berani dan tidak siap menghadapi kematian. Tapi ada satu contoh dalam kitab yang luar biasa. Mari kita lihat Lukas pasal yang kedua. Ayat ini kita baca ya. Dari tadi kok tidak buka Alkitab ya. Sudah mikir ini Pak Gembala, Mbak Firman kok nggak buka Alkitab. Saya itu karena nyingkat waktu so. Saya tidak berani buka Alkitab. Saya sudah kesini jangan lama-lama ya Pak. Habis ini ada acara beres. Mau 5 menit saya bilang itu tidak bisa 5 menit. Ya, Lukas pasal 2 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30. Lukas pasal 2 ayat 29 sampai 30. Saya baca dulu ayat 28. Iya di sini kalau Bapak Ibu baca di atasnya adalah seorang yang bernama Simeon, ya 28. Ia menyambut anak itu, yaitu Tuhan Yesus yang dibawa ke Bait Allah untuk diserahkan dan menatangnya itu seperti kayak ngangkat, kayak gendong tapi ngangkat itu ya, menatang bayi Tuhan Yesus yang baru berumur beberapa hari. Sambil memuji Allah katanya, perhatikan kalimat berikut. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Luar biasa, pergi dalam damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu baca tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, sepertinya mau pergi wisata, pergi rekreasi. Sekarang biarkanlah kami pergi wisata dengan damai sejahtera. Ya senang kalau pergi wisata ya semua senang ya. Ini kan banyak yang mau rekreasi, yang menjelang liburan. Ini sepertinya kayak pergi begitu. Bukan. Ya, ayo kita baca lagi. Biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Pergi dalam damai sejahtera ini bukan pergi jalan-jalan, bukan pergi wisata, tapi pergi yang dimaksud sini adalah pergi meninggalkan dunia, menuju kepada kehidupan sesudah kematian. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Hidup Bapak Ibu Saudara dan saya di dunia ini bukan hidup yang sesungguhnya. Ini cuma kehidupan yang sementara. 70, 80. Beberapa hari yang lalu rekan seiman kita Pak Gunadia yang biasanya setia hadir dipanggil pulang oleh Tuhan. Kami sudah infokan kepada Bapak Ibu sekalian ya, usia 83 menjelang 84 ya. Saya kira sudah cukup, itu sudah bonus. Kita berkata 70 sampai 80. Jadi kalau sudah lebih itu sudah bonus. Ya, nah ini memang semua orang antri untuk mengalami hal itu. Nah, Simeon berkata ketika melihat bayi Tuhan Yesus Natal, Simeon berkata, biarkanlah hambamu pergi dalam damai sejahtera, karena mataku telah melihat keselamatan yang Tuhan sediakan buat aku. Pergi dalam damai sejahtera, berani menghadapi kematian. Natal membawa pengharapan, harapan siap untuk menghadapi kematian dan kehidupan sesudah kita tinggalkan dunia. Jadi tidak lagi takut, tidak lagi kebingungan, tapi siap. Kalau Tuhan panggil pulang, kita menyambut ya dengan sukacita. Tuhan, aku siap bertemu dengan Engkau Tuhan. Justru beberapa orang yang benar-benar siap, mereka berkata, Tuhan, kapan Engkau memanggil aku pulang? Aku rindu untuk bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kalau hidup di dunia ini selalu ada tantangan, selalu ada kesulitan, ya selalu ada pergumulan, ada tangisan. Tapi kalau kita sudah tinggalkan dunia ini, sudah bersama Tuhan, wah itulah tempat penuh kesukaan selama-lamanya. Dan itulah 3 pengharapan ya
yang diberikan oleh Natal. Natal membawa pengharapan. Yang pertama, pengharapan kuat menghadapi tantangan dalam kehidupan, seperti Yusuf dan Maria. Yang kedua, harapan mendapat bimbingan tuntunan seperti orang-orang Majus. Dan yang ketiga, harapan siap menghadapi kematian. Kematian bukan lagi menjadi momok yang menakutkan, tetapi boleh berkata seperti Simeon, sekarang biarkanlah hambamu pergi dalam damai sejahtera, sebab mataku telah memandang keselamatan yang dari Tuhan. Kita akan baca ayat yang terakhir, Roma pasal yang ke-15 di ayat yang ke-13. Roma 15 di ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang setuju berkata amin. Dikatakan semoga Allah, biarlah Allah sumbernya pengharapan itu terus memenuhi kehidupan kita, sehingga kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Peringatan Natal kali ini mengingatkan kita boleh mengalami makna Natal yang sesungguhnya. Natal membawa pengharapan, sehingga saat menjalani kehidupan ini Bapak Saudara bisa tetap kuat bertahan. Saat menjalani kehidupan ini Bapak Saudara bisa tetap mendapat bimbingan tuntunan, tidak salah melangkah. Dan saat menjalani hidup ini, kalau waktunya Tuhan bilang pulang, kita siap bertemu dengan Tuhan. Kita pergi dalam damai sejahtera. Amin. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Natal sungguh-sungguh membawa pengharapan buat kita. Mari sama-sama kita berdiri dulu. Sebelum kita akan masuk dalam acara berikutnya, nanti Bapak Ibu boleh mengikuti bersama. Saya berharap tidak ada yang pulang lebih dahulu, ya. Kita boleh berkumpul, ikuti acara dengan sukacita sampai selesai, ya. Oke, kita akan satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, malam ini di ibadah Natal kesekian kalinya yang sudah kami ikuti, tetapi kami rindu setiap kali kami mengikuti ibadah Natal, memperingati Natal, bahkan merayakan Natal, bukan hanya sekedar peringatan atau perayaan biasa, tetapi sungguh-sungguh makna Natal itu terjadi dalam hidup kami. Firman Tuhan malam ini berkata, Natal membawa pengharapan, jika tidak ada satupun di antara kami yang putus asa, kehilangan harapan, menyerah dengan keadaan, tidak punya lagi optimis, tidak punya lagi semangat. Tapi melalui pesan Natal malam ini mengingatkan kami bahwa Natal membawa pengharapan. Dengan pengharapan yang Tuhan berikan melalui Natal, kami kuat bertahan menghadapi segala macam hal yang Tuhan izinkan terjadi. Kami yakin di dalamnya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Karena kami percaya meskipun ada tantangan, masalah, kesulitan, Tuhan sediakan pertolongan, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu di balik segala masalah yang kami hadapi. Kami mau tetap kuat bertahan di dalam Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami rindu melalui Natal membawa pengharapan. Kami boleh senantiasa dibimbing, dituntun oleh Tuhan seperti orang Majus, dan kami diingatkan jangan sampai di tengah perjalanan kami jadi menyimpang seperti orang Majus karena melihat kepada istana. Dia pikir bayi Yesus akan ada di istana, dia salah melangkah. Tapi kami mau terus ada dalam bimbingan-Mu, dalam tuntunan-Mu Tuhan. Karena bimbingan tuntunan Tuhan akan membawa kami menuju jalan yang membawa kami di masa depan yang penuh dengan harapan. Dan Natal membawa pengharapan, membuat kami jadi umat Tuhan yang siap menghadapi kematian. Tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, tetapi kematian, ketika kematian datang menjemput kami boleh berkata, sekarang hamba-Mu akan pergi dalam damai sejahtera,
karena mataku telah memandang keselamatan yang dari Tuhan. Yesus Kristus lahir ke dunia menjadi juru selamat, menyediakan keselamatan buat kami. Mata kami sudah memandang keselamatan yang dari Tuhan. Kami boleh siap menghadapi kematian kapanpun Tuhan panggil kami. Kami siap untuk bertemu dengan Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga peringatan Natal kali ini sungguh-sungguh membawa dan mendatangkan pengharapan yang semakin berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Kami percaya, hamba percaya semua kami jemaat GBI Rahel diberkati Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Hamba berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Untuk mereka-mereka yang sakit, kesehatan Ibu Gunadi dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit, kami berdoa Tuhan Kau jamah, berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah juga dikuatkan, yang susah juga dihiburkan. Sekali lagi kami berdoa untuk keluarga besar almarhum Bapak Gunadi, dalam penghiburan kekuatan yang dari Tuhan mengalir dalam hidup mereka, hati mereka, sehingga mereka tetap kuat, tetap tabah, tetap percaya, tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan, sehingga satu kali nanti pasti akan ada perjumpaan kembali. Terima kasih Tuhan. Rekan-rekan yang akan pergi ataupun sudah pergi, Tuhan lindungi sertai mereka di dalam liburan ini, dimanapun mereka berada, sampai kembali dengan selamat. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu ya Tuhan, karena mengasihi Engkau Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh terus memuliakan Tuhan, berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah selesai ibadah akan ada acara bersama-sama. Biarlah terus sukacita, damai sejahtera Tuhan mengikat, mempersatukan kami di dalam kasih Tuhan. Kami bertumbuh bersama ke arah Kristus yang adalah kepala. Tuhan pimpin semua acara, makan malam bersama juga Tuhan berkati, kuduskan, sucikan, jadi kekuatan, kesehatan sampai selesai berjalan dengan baik. Tuhan dimuliakan. Dan kalau setelah selesai semuanya kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekarang mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian ya. Silakan duduk.